Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan saya Muhammad Irfan Zuhdi, mahasiswa Hukum Keluarga semester 5, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi kuliah Hukum Acara Perdata dari awal hingga akhir. Baik, masuk ke pembahasan. Kita lihat dulu definisi hukum acara perdata. Hukum acara perdata memiliki sifat keperdataan. Hukum acara perdata itu berlaku ketika timbul masalah keperdataan yang tidak bisa berjalan semestinya antara satu orang dengan orang lainnya. Nah, hukum acara perdata tidak dapat berjalan jika sudah dijalankan sebaik-baiknya. Ya, hukum acara perdata tidak dapat dijalankan apabila norma keperdataan sudah dijalankan. Nah, kita lihat contohnya apa? Contohnya itu A berhutang kepada B dan hutang tersebut sudah dibayarkan. Nah, kapan sih hukum acara itu bisa dijalankan? Pertama, apabila para pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya. Dan kedua, ada pelanggaran hak. Contoh, A meminjam uang kepada B sebesar 100 juta, akan tetapi A tidak membayar hutang tersebut dan tersisa 90 juta. Nah, di situ masalah keperdataan muncul dan kalian boleh nanti jika merasa susah boleh langsung ajukan ke pengadilan untuk diselesaikan begitu. Lalu contoh kedua, Bank X meminjam uang kepada nasabah Y sebesar 800 miliar. Y tidak bisa mengembalikan dengan sisa 700 miliar. Maka Y tidak menjalankan kewajiban sehingga X selaku bank menuntut Y membayar hutang tersebut. Pembahasan selanjutnya, perkara perdata. Perkara perdata itu dibagi menjadi dua. Pertama, perkara kontensiosa. Apa itu? Yaitu perkara yang mengandung sengketa atau perlawanan, sehingga ada pihak penggugat dan tergugat. Contoh kasusnya seperti apa? Yaitu seperti kasus wan prestasi, lalu ada kasus PMH atau perbuatan melawan hukum, kasus cerai. Nah, kasus tersebut harus hakim dengan mendengarkan kedua belah pihak, seperti itu. Lalu yang kedua ada namanya perkara voluntair. Apa itu? Perkara voluntair adalah perkara yang sifatnya permohonan dan tidak ada sengketa. Contoh kasusnya apa? Yaitu seperti penangkapan anak, penetapan nikah, penggantian nama, penggantian jenis kelamin. Nah, sifat ini permohonan karena hanya ada pemohon, tidak ada termohonnya. Jadi, perkara voluntair itu lebih sifatnya individual, tidak ada pihak lawannya. Seperti itu. Selanjutnya, mengenai gugatan. Gugatan dimaknai suatu cara untuk mendapatkan hak yang dikuasai orang lain atau yang dilanggar orang lain melalui pengadilan. Gugatan harus mengandung sengketa antara dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat, atau antara pemohon dengan termohon. Karena adanya sengketa itu mengharuskan ada institusi yang harus menyelesaikan perkara tersebut, yaitu pengadilan. Sehingga pada saat proses nanti para pihak diberikan hak yang sama untuk melakukan menjawab berupa replik dan duplik. Nah, replik dan duplik itu apa? Kita bahas satu persatu. Replik adalah jawaban yang dilakukan oleh penggugat, sedangkan duplik adalah jawaban tergugat terhadap replik yang diajukan oleh penggugat. Nah, selanjutnya, pembahasan sebelumnya kan mengenai gugatan ya. Gugatan itu kan suatu cara untuk mendapatkan hak yang dikuasai orang lain melalui pengadilan. Nah, apa sih contoh dari isi surat gugatan tersebut? Pertama, ada identitas para pihak harus jelas dan lengkap, seperti nama lengkap, umur, tempat tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, domisili. Lalu kedua ada dasar atau dalil gugatan. Ini disebutnya dengan posita, yaitu menguraikan tentang kejadian atau peristiwanya. Ketiga ada tuntutan atau petitum, yaitu hal-hal yang tidak dikemukakan dalam posita, tidak dapat dimohonkan dalam petitum. Kita masuk ke dalam proses sidang. Apa aja sih yang ada di proses sidang tersebut? Pertama ada namanya mediasi.
Mediasi dimaknai dengan proses penyelesaian sengketa perdata melalui sebuah proses perundingan atau mufakat dengan para pihak yang dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Lalu berikutnya, apabila mediasi gagal, maka dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian dari penggugat dan tergugat, simpulan dari penggugat dan tergugat, musyawarah majelis hakim, dan putusan majelis hakim. Di dalam proses sidang itu ada penggugat dan tergugat. Nah, kita bahas bagaimana sih kalau penggugatnya tidak hadir, tetapi tergugatnya hadir, atau tergugatnya hadir tetapi penggugatnya tidak hadir, atau hadir kedua-duanya. Itu proses selanjutnya seperti apa. Nah, pertama, penggugat dan tergugat hadir dan prosesnya mediasi, dan mediasi berhasil, maka proses sidang dilanjutkan dengan pembuatan akte perdamaian, dan selanjutnya pembacaan putusan oleh majelis hakim berdasarkan akte perdamaian tersebut. Selanjutnya, penggugat hadir dan tergugat tidak hadir. Penggugat tidak hadir setelah dipanggil secara patut, pembuktian kesimpulan, musyawarah majelis hakim, serta putusan yang dihadiri hanya penggugat dari awal sidang sampai putusan. Proses ini diambil alih oleh majelis hakim agar hak penggugat terpenuhi dan sidang tanpa ada tergugat dari awal sampai putusan dinamakan putusan first take. Selanjutnya, sidang dihadiri pihak tergugat dan penggugat tidak hadir, maka sidang digugurkan, proses sidang digugurkan. Lalu apabila penggugat ingin menuntut hak kembali, maka harus mengajukan gugatan baru. Selanjutnya, pembahasan pembuktian. Pembuktian itu ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Nah, di sini ada 5 jenis alat bukti dalam perkara perdata, yaitu pertama surat, kedua saksi, ketiga persangkaan, keempat pengakuan, dan yang kelima sumpah. Adalah putusan. Putusan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan di persidangan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Selanjutnya ialah upaya hukum. Apabila putusan pihaknya merasa dirugikan atau tidak puas, maka di sini ada upaya hukum. Nah, upaya hukum itu apa aja sih? Biasanya upaya hukum itu terdiri dari 3. Pertama, perlawanan atau disebut verzet, kedua banding, dan ketiga kasasi. Nah, berikutnya ada upaya hukum luar biasa, yaitu seperti peninjauan kembali, dan kedua der den verze. Selanjutnya yaitu eksekusi. Setelah kita ketahui putusan hakim, maka langkah selanjutnya ialah eksekusi. Di sini ada syarat eksekusi. Pertama, putusannya telah berkekuatan hukum tetap. Kedua, permohonan eksekusi diajukan oleh pemohon eksekusi atau pihak yang menang. Ketiga, termohon eksekusi tidak mau melaksanakan sukarela isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, meskipun sudah diingatkan oleh pemohon eksekusi beberapa kali. Keempat, putusan yang dapat dieksekusi ialah putusan kondemnatoir yang berisi sanksi untuk melaksanakan prestasi tergugat yang tercantum dalam amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menjadi objek permohonan eksekusi tersebut. Demikian penjelasan dari saya mengenai materi kuliah Hukum Acara Perdata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.